Dari kalian yang mau mulai bisnis, pasti mikirnya mau mulai bisnis sama temen. Udah tahu temennya siapa, mau bikin ide bisnis apa. Saran gua, jangan mulai bisnis sama temen. Gua akan kasih tau kenapa dan gua kasih tau solusinya sampai di chapter akhir, tapi intinya, ini riset berdasarkan Harvard, 65% startup itu gagal pasti gara-gara cekcok foundernya. Contoh yang nyata adalah gua. Ada dua kejadian gede. Yang pertama, ternak uang. Kalian sendiri tahu kemarin sempat viral gara-gara apa. Yang kedua, gua nggak perlu sebut perusahaan apa dan co-founder gua yang mana, sampai ada kejadian dugaan nyolong duit dari klien. Yang ngikutin Instagram gue pasti tahu itu siapa, dan intinya sampai di titik dia nggak happy gue sebagai partnernya sempat ngancem untuk pengen punya 100% perusahaan secara gratis atau dia bakal spill semua rahasia gue. Kalau gue sih jujur agak peduli setan, tapi pertanyaannya kenapa gue setiap berpartner, dan ini semua secara publik kalian bisa lihat, ada pengalaman buruk dan kenapa gue tetap mau berpartner? Itu pertanyaan yang menurut gue juga ngerasa aneh, tapi gue punya jawabannya, jadi kalian harus nonton video ini karena jawaban yang paling penting adalah waktu itu gue nggak subscribe. Oke, bercanda, udah lama banget gue nggak kayak gitu. Jadi langsung to the point aja. Intinya ada quote ini nih. Pertemanan yang dibangun atas bisnis bisa jadi hal yang sangat amat indah, tapi kalau bisnis yang dibangun dari pertemanan bisa jadi murder, sebuah pembunuhan. Kita bahas yang paling obvious dan jelas saja. Kalau lu berteman dan nggak pernah punya pengalaman kerja bareng, pas mulai sesuatu yang ada urusan duit, hal-hal kecil ini bisa terjadi. Satu, nggak enakan. Oh, dia teman gua, walaupun dia salah, ya udahlah nanti dia bakal belajar. Nggak bisa bro. Kalau bisnis salah, ya lu bilang salah. Masalah keuangan, kalau misalnya partner, mungkin ada saatnya buat transparan. Oke, lu punya berapa, bisa tanam modal berapa, mau tarik duit berapa, kenapa, dan itu nggak enak kalau ada teman. Nah, terus pembagian hasil. Masalahnya mungkin dikit pas duit kalian masih dikit bisnisnya, tapi kalau duitnya udah banyak, gua kerja lebih banyak, gua kerja lebih dikit, itu pasti selalu ada pembahasan. Dan itu memang terjadi di seluruh pengalaman berpartner bisnis gua. Tapi gua tetap memilih berbisnis dengan partner. Dan ini makin parah kalau misalnya kalian tahu, either kalian sebagai founder atau teman kalian sebagai partner, kalian belum punya emotional intelligence-nya. Dikit-dikit baper, dikit-dikit berantem, dikit-dikit ngambek. Itu jauh lebih parah. Karena untuk benar-benar bisa pisahin kebutuhan personal sama kebutuhan profesional, itu butuh kedewasaan yang lumayan tinggi. Nggak gampang loh, lu pisahin dunia kerja sama dunia personal, apalagi untuk entrepreneur kayak kita yang personal sama profesional itu udah kayak nggak dipisah gitu loh. Jadi cara yang terbaik tuh apa untuk cari partner bisnis? Dan ini solusinya secara saintifik ya. Satu fakta yang pasti terjadi, mau kalian partner sama siapa, yang profesional, yang mateng, pasti ada masalah. Di organisasi, relationship, atau bisnis apapun, nggak mungkin nggak ada masalah, dan itu nomor satu yang harus diperhatiin. Gimana sih cara kita nge-breakdown partner bisnis yang mau ada masalah apapun, kita bisa tetap profesional dan hubungan personal tetap oke? Sebenarnya step paling simpelnya, mengantisipasi masalah itu. Kalau misalnya dari awal lu sama partner lu, oh kita nanti kalau sukses bakal kemana, itu menurut gue udah di mana-mana di awal tuh selalu ngomongnya